sepanjang konser kamu gayanya gitu tuh? Iya. Selamat siang semuanya yang sudah siap di depan layar kaca Anda. Saya Kak Rus, menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel seperti biasa di pojok sana. Dan hari ini tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi cerita keseruan dan ngobrol-ngobrolnya bersama saya hari ini. Tapi kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana. Menarik perhatian publik, menuai banyak komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata tentang penipuan di dunia maya, ya kan, yang menyeret nama artis. Ini sebetulnya artis dan model yang pernah ya diduga, ya ini yang terseret itu artis dan model yang dugaannya adalah mantan istrinya Reza Smash, ya kan? Ini inisialnya F gitu. Ini dari Polda Jateng, Jawa Tengah itu berhasil mengungkap sebuah sindikat penipuan online, ya. Modusnya itu yang disebut sebagai pig butchering atau mengorbankan apa namanya babi. Jadi babi itu istilahnya gitu ya. Apa sih namanya pig butchering itu ya? Ini kita lihat ya, Polda Jateng gandeng FBI ungkap penipuan kripto lintas negara beromset 41 miliar, korbannya warga Amerika Serikat. Nah ini si F ini diduga ini yang merupakan, kita duga itu adalah mantan istrinya Reza Smash yang namanya Fabiola itu ya. Dugaannya itu perannya di mana? Jadi aku ceritain dulu ya. Ini ada fotonya, coba kita lihat fotonya. Ini dalam pengungkapan kasus ini polisi mengamankan 38 tersangka yang terdiri atas 27 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar dan 7 warga negara Nepal. Salah satunya warga negara Indonesia ini kita duga adalah ya inisialnya F ini, begitu ya. Modusnya tuh kayak gimana sih penipuannya? Jadi kayak modus penipuan latar belakangnya itu adalah dengan menjalin hubungan asmara gitu. Jadi ngajak kenalannya itu lewat akun-akun jodoh itu kayak Tinder, terus Bumble, apalah, atau juga bisa lewat Facebook. Terus kayak ya gitulah saling ngobrol, kenalan, apa gitu, lewat DM, chatan gitu kan. Supaya membangun kepercayaan dulu. Mungkin ada love bombing gitu. Pokoknya menjalin hubungan asmara, ya kan. Terus lama-lama kalau udah saling percaya, terus ditawarin deh, aku ikut investasi kripto gitu. Kebanyakan memang kripto ya. Terus nanti kalau udah ditawarin untuk ikut tradingnya melalui website si penipuan itu. Begitu ikut, biasa dimenangin dulu, bukan dimenangin dulu, dapat untung dulu lah. Makanya namanya pig butchering ya. Kayak wah untung banyak nih, untung banyak. Nah si korban ini kan pasti akan tergiur kan. Dia makin lama makin naruh duit makin besar. Begitu duit yang masuk besar langsung dikunci, hilang deh tuh. Ya. Nah si F ini perannya sebagai apa? Karena ini menjalin hubungan asmara kan lama. Pasti si yang korbannya ini pasti kan penasaran nih orang beneran atau enggak gitu. Coba dong kirim foto. Nah begitu kirim foto dialah yang muncul, foto si F ini yang muncul ya kan. Atau enggak, ayo kita, aku pengen ini dong, video call. Nah begitu video call yang muncul adalah si model ini, salah satunya si F ini, begitu. Nah kita sempat nanya nih kemarin, tadi ya, kita nanya sama Reza, komentarnya apa? Dia jawabnya adalah no comment, gitu. Kalau kita telisik lagi ke akun Instagramnya si F ini gitu ya. Yang lama tuh si Fabiola Banana udah ditutup. Terus kemudian ada lagi akun yang lain juga dikunci. Tapi ada beberapa konten yang muncul di TikTok yang aku nggak tahu siapa yang upload. Ini beberapa kontennya si F ini, kita lihat yang berikut. Ini sindikatnya sindikat internasional ya yang ada beroperasinya di Indonesia, di Jawa Tengah. Oke, kita lihat baca komentar netizen, bunyinya adalah Fabiola, cari aja di Google Fabiola bule Sunda. Nah, itu orangnya katanya gitu. Yang berikutnya, maaf nih kalau lihat tato sama wajahnya dia yang biasa ngomong bahasa Sunda bukan ya, yang kontennya di desa-desa gitu. Yang berikutnya ada lagi mantan istrinya Reza Smash yang dulu pernah rame gara-gara bongkar aib suaminya katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi ini sih
teteh orang bule yang suka bikin konten Sunda itu kan nggak nyangka padahal kontennya teh dulu polos ternyata suhu. Yang berikutnya ada lagi komen, kok bisa ya transfer ke orang yang belum ketemu gitu. Tapi ini banyak modus-modus love scam ya, love scam. Penipuan bermodus hubungan asmara. Selain yang diajak main kripto ini, juga ada lagi yang banyak yang cuma ngirim-ngirim hadiah. Hadiahku dari Amerika nyangkut nih, harus dikeluarin dengan kamu membayar dulu sekian. Itu banyak sering terjadi. Jadi waspadalah. Oke, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama yang juga kemarin sempat hampir aja mengalami scam model lain. Tapi sebelum kita bahas tentang scam yang hampir menimpa Pet Go, kita juga mau tanya pengalaman dia dikedipin sama Jerry Yan yang benar. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke. Kita nggak bisa ketemu FC-nya, nggak bisa mendatangkan FC, kita paling nggak mengundang penontonnya ya. Iya, Masih ada aroma. Sorry, bukan aroma. F forever. F forever F sekarang. forever karena cuma F3 Iya, plus iya. namanya Ashin. Ashin tuh gantiin si siapa namanya? Bukan gantiin, sebenarnya dialah yang mempersatukan mereka semuanya. Jadi si Ashin ini sebenarnya dia adalah vokalis sebuah Penyanyi, band. kan? Oh, terkenal sekali Taiwan dan China, besar Oke. sekali. Bahkan mungkin sebenarnya lebih besar daripada si F4 ini gitu. Oke. Dan setiap kali dia konser di beberapa negara itu pasti stadiumnya full terus, say. Nah, terus tahun lalu dia menggabungkan si F4 ini menjadi guest star-nya. F4 ini justru jadi gestarnya Dia. Jadilah heboh gitu kan. Terus akhirnya diundanglah mereka orang-orang pada mau dong mereka comeback gini gitu. Jadi dialah yang menyatukan ini. Menyatukan. Tapi kan sebenarnya kalau FC kan ada satu si Kencu. Kencu itu baru bikin Kencu itu baru bikin klarifikasi. Kenapa dia nggak ada? Kenapa dia nggak ada? Intinya gara-gara masalah kontrak dia nggak setuju. Terus somehow kayak nggak jadi aja gitu. Bukannya gara-gara dia nggak diajak karena dia suka membocorkan informasi internal. Salah satu itu juga jadi ghosting ya, Bo. Makanya kalau kita ketemu tuh selalu ya, Bo. Kencu yang ini, Kencu yang ini. Kencu yang indah mana tuh? Kencu yang ini kan? Betul. Ya kan? Diana, Betul. aku baca tuh tadi gosipnya katanya dia tuh nggak diajak gara-gara kalau dia lagi live di sosial media dia suka ngomongin rencana-rencana yang belum confirm gitu. Iya, salah satunya itu. Cuman akhirnya si Kencu itu sudah membuat clarification baru kemarin ya nggak sih 2 hari yang lalu baru banget bikin. Yang teman kamu waktu lahiran manggil-manggil tuh manggil siapa? Fania Chow. Fania adalah my bestie. Dia pas lahiran lagi induksi, lagi ngos-ngosan ya huha-huha. Vic Chow, karena emang dia suka banget. Sampai nama dia diganti nama saya Fania Chow. Vic Chow yang ini. Ini, aduh, oh my God. Ini Vic Chow ya. Cai-cai Jerian. Ani. Kalau anak aku yang gede itu ngefansnya sama Vanessa Wu. Vanessa Wu kan. Bisa joget gitu. Tiba-tiba kalau dia datang nggak nonton nggak? Enggak dia. Aku nggak tahu nggak nanya dia sekarang alirannya metal soalnya. Karena kalau misalnya datang tiba-tiba di KKR, say. KKR apa? Maksudnya tiba-tiba ada apa dinyanyiin lagu-lagu Tuhan Yesus, say. Makanya dia bilang God bless you. Ya gue pas lihat dia God bless you, dia buka baju kan God bless your body jadinya ya, say. Kan jadi viral ya, Bo. Coba yang viral yang mana coba kita lihat yang berikut ini kompilasinya. Jadi kamu sama teman-teman SD, SMP. Betul. Jadi dulu tuh kamu nonton tuh gimana? Nonton banget. Makanya tuh kayak bener-bener gue beli tiket itu bersama teman SD SMP. Dan kamu 2 hari banget gitu? 2 hari karena besokannya sama Koko Edric. Kamu Gitu. jadi apa? Plus one-nya Koko Edric? Kan dia enggak, Koko itu Edric ada MC plus ya? one juga. Koko sama Civeni, istrinya. Dia nonton pada set apa dia lagi MC atau apa? Enggak, nonton juga. Nonton Nah, juga. gue tuh biasa kalau misalnya ada konser-konser kayak gini, biasanya gue akan beli misalnya ada 2 hari 3 hari konser, gue akan beli 3-3-nya atau kan 2 hari kedua harinya. Kenapa? Kadang-kadang kan kita nggak tahu tiba-tiba dapat job MC ya, Wak. Ya kan, Berarti jadi job MC-nya lebih mahal dari biaya beli tiketnya. betul. Aku tidak akan deny itu. Jadi gue beli dulu just in case misalnya nih, tiba-tiba tanggal 28 gue udah kerjaan, berarti gue nontonnya tanggal 29. Tanggal 29 baru kerjaan, gue nonton tanggal 28 gitu. Jadi to be safe aja gitu. Dan kalau misalnya pas kebetulan kemarin kerjaan gue juga di situ. Terus emang gue mau nonton juga gitu. It's just a bonus buat gue dapat pekerjaan. Ini kan ada kan kalau kita lihat nih kan ada macam-macam tiket ya. Kamu belinya yang RSVP. RSVP di mana harganya itu private ya? Ya, 10 jutaan atau 11 juta gitu. 10 juta. Itu apa istimewanya kamu duduknya di
Jadi aku tuh nggak tahu aku dapat tempat duduk yang mana, kan ada beberapa karena naik ke atas kan gitu. Jadi aku taunya itu on the day. Terus aku juga nggak dapat makanan. Oh, private booking tuh. Gitu. Terus apa ya? Ya itu sih. Jadi istimewanya kamu dapat makan dan ada lounge-nya. Iya, ada Duduknya lounge-nya. nggak ada nomornya di mana, nggak bebas. Nomornya udah ada di sini. Oh. Jadi kan aku baru ganti itu di hari itu kan oke. gitu. Terus aku juga nggak tahu karena aku tuh jarang konser di arena ini. Indonesia Arena ini kayak pertama kali malahan ya. Jadi kamu 3 harinya belinya yang seharga itu? Enggak juga, aku tuh ada beli yang super VVIP juga, terus ada yang gold juga karena aku beliin buat staff aku juga. Maksudnya kayak aku juga ada beli diamond VIP, jadi ada beberapa yang aku kasih ke teman aku, ke staff aku. Enggak, yang kamu beli 3 harinya tuh semua. Yang hari ketiga buat kamu. enggak, karena yang hari ketiga aku memang udah ada kerjaan di Semarang. Jadi 2 harinya itu kamu belinya yang RSVP? Enggak, RSVP, RSVP ya? Dua-duanya. Cuman yang pertama itu yang pertama RSVP, yang kedua F Forever. Royal Bug. Yang kelihatan paling jelas yang pas kamu dapat kursi yang mana? Yang RSVP. RSVP justru, padahal yang lebih mahal sih F Forever ini. F Forever itu sebenarnya Eke di support sama teman gue. Alhamdulillah ya, namanya juga rezeki ya. Tapi katanya mama kamu sempat ngelarang kamu, udahlah nggak usah gitu. Iya, mak gue bilang ngapain sih, mahal banget lu beli gitu. Kan mak gue nggak tahu gue beliin barengan sama teman-teman gue kan rame. Jadi maksudnya gue bayarin dulu gitu kan. Kan namanya juga kita nge-war. Oh, dia pikir kita nge-war tanggal 30, 29. Pokoknya gue sama tim gue terus sama teman gue pada nge-war, say. Sampai segitunya ya. Iya. Oke, di antara mereka berlima deh berarti sekarang ya sama si siapa namanya Asin. Berempat. Oke. Kamu ngefansnya kalau FC-nya kan 4 nih. Kamu ngefansnya sama yang mana? Yang pertama banget Vic Chow. Oh, Vic Number Chow. one, Vic Chow. Oh, Vic Chow yang perannya Kuat ini ya, Celei. peran melankoli ini Iya, ya. yang kayak kekurangan darah. Iya, itu yang gue suka. Tampilin fotonya gitu, Vic Chow. Tapi sekarang tadi lucu banget, gemes Itu gitu. bukannya beda ya sekarang ya? Lebih awet muda, gue bingung deh, mereka tuh minum formalin dari mana ya, say? Formalin diminum, tapi lebih gila jarian, say. Iya, dia masih Best. dia masih main di Best. drama-drama Cina, masih ada tuh jarian. Rambutnya tuh sama persis. Oh, masih begitu, blow-an. Gue blow gitu, Vanessa say. kan juga masih. Kalau Vanessa lebih ganteng dibandingkan Apa-apa? dulu, Lebih ganteng dan lebih hot gitu. Ngerti nggak? Kayak kalau pacaran sama dia tuh kayaknya Iya loh, dia gitu. makin muda loh si Vanessa kan? ya. Ini kan foto lamanya ya kan. Oke, yang Gue bless, mikir mereka tuh botox apa aja. yang atau bless your body itu treatment si apa. siapa? Vanessa dong. Dari awal kan dia suka buka-buka. Iya. Jadi, muscle-nya darling. Mereka ini kalau ini kan forever Tuh, ya. tuh, dari situ aja tuh kelihatan tuh. Oh iya, muscle-nya. ototnya. Ya kan. Iya, yang memang. Ica tutup perus. Kayak soleha banget. Dia mungkin tahu kali ya dia di Indonesia gitu ya, saya. Ya. Iya. Jadi dia tuh, tapi kan emak-emak tuh yang datang kan banyak. Iya. Emak-emak yang jilbab aja butuh yang buka-buka ya kan ya, Mak. Ya Ya nggak tetap nih? kan kita nggak nyari, tiba-tiba ada. Iya kan ada, alhamdulillah. Ya nggak sih, Say? Tapi kan dulu mereka pernah tuh datang juga ke Indonesia. Waktu itu kamu nggak nonton? Nggak ada duit, Say. Waktu itu belum ada duitnya ya. Masih SMP nggak ada duit. Sekarang bye. Oke, baiklah. Gua mau nonton. Kita coba lihat komentar netizen, kita lihat bunyinya. Set. Jerian tugasnya memuaskan indera penglihatan kita. Untuk indera pendengaran tugasnya Asin katanya. Betul. Bagus banget suaranya si Asin ya. Betul. Betul. Yes. Oke. Kamu juga ngikutin boybandnya si Enggak. Asin? Oh enggak ya. Yang berikut, kamu tapi dinotis sama Asin ya? Yes. Berterima kasih dengan Asin. Kenapa? Karena dia begitu manisnya mengecek Instagram gue. Oh, kok bisa? Pasti dia lah yang ngasih tahu ke member yang lain, makanya sampai akhirnya mereka semua notice. Enggak, kok bisa Asin nge-notice kamu tuh gimana? Kamu ngapain? Ya gue nggak tahu, pokoknya gue cuma posting doang, terus kayak Kamu nge-tag Asin? gue nggak nge-tag dia sama sekali, ada nge-tag. Tapi bukan nge-tag IG story ya, kayak nge-tag dia, bukan Iya. ngerti ya? Iya, nge-tag gitu. Berarti ini dia kan? ngecek-ngecekin kan? Iya, gitu. iya. Mungkin karena dia yang mengumpulkan, dia ingin menghargai Terus juga fans dia tuh Indonesia. memang lebih yang kayak apa ya, ngecekin apa namanya komen-komen dari netizen Indonesia tuh gimana. Dan memang keren sekali kayak dia. fans-fans F4 ini tuh yang tidak mengenal Asin, jadi dia
kayak awal agak ngebully Asin gitu loh malahan. Oh, serius? Padahal begitu berjasanya si Asin ini untuk bisa mengumpulkan, dia itu adalah komposer membuat lagu dan penyanyi, jadi dia yang membuat lagu si F Forever ini gitu. Dan ini mereka F3 dia plus Jay Chou. Jay Chou kan juga terkenal banget, besar banget di China, Bo. Gitu. Iya, karena kan ini dulu kan terkenal tuh FC, tapi sekarang udah terkenal kemana-mana. cuma jadi pemain film, bukan yang benar-benar penyanyi, enggak gitu. Oke, baiklah. Coba kita mau cek suara ya. Tadi fans banget ini udah tahu ceritanya ya, detail ceritanya di dalam. Kita mau cek apakah kamu tahu lagu ini judulnya apa ya? Ya Allah, gue nggak tahu loh, Say. Jujur gue udah lama banget nggak even sebelum gue nonton F Forever ini, gue nggak dengerin lagu mereka sama sekali. Tapi mungkin kamu masih tahu nih lagu-lagu ini apa? Tapi pas lagi udah nyalain langsung bisa nyanyi. Oh bener ya, oke. Tapi jujur. Oke, mainkan. Waduh, serem nih gue. Sing water eye. Yang berikut. Ada lagi. Oh, Justin Bieber niruin. Iya, Justin Bieber. Sebelum Justin Bieber ini dulu Epse. Harusnya Justin Bieber sungkem dulu sama mereka. Satu lagi. Judulnya Jadi sepanjang konser kamu gayanya gitu tuh? Iya. Sambil nunjuk-nunjuk video teman-teman yang lahiran itu? Enggak. Ada tulisan Mandarin. Gue bilang, gue ini yang video lahiran inget gak Vic Chow gitu. Oh gitu, terus dia ngeliat, notice. Iya, makanya dia notice. Gitu. Yang nikahnya di Bali itu siapa sih? Vic Chow kan? Enggak, Ken. Oh, Ken Shu. Ibu-ibu mohon maaf ya. Emang kebetulan gue gak suka sama dia. Gue jadi gue gak masalah dia gak datang, Say. Tapi dia di antara banyak selebriti yang ikutan nonton si F Forever ini ada Kirana Larasati. Tapi kalau dia protes, dia beli yang F Forever, tapi dia ngerasa kok lebih banyak lihat punggungnya gitu. Karena gue kan nonton hari kedua juga ya. Sekarang gue mengerti, Bo. Kenapa? Jadi pas hari kedua itu yang bagian sana, gue ngeliat mungkin karena mereka belajar di hari yang pertama si F Forever 4 orang ini tuh jarang melihat yang sebelah sana, mungkin kurang briefing. Jadi gue nggak ngerti atau gimana, gue nggak ngerti dalamnya gimana. Cuma hari kedua gue ngeliat mereka sering banget ke bener-bener gue ngeliat ke area si F Forever ini ya. Jadi dia bener-bener ini dia coba untuk di grab semua ya. Di grab semua gitu. Karena dia kan muter ya. Jadi dia dari sini, dari situ. Iya, dan sejujurnya gue ngerasa hari kedua mereka jauh lebih comfortable, lebih nyaman. Terus Asin juga. Kalau hari pertama tuh gue ngeliat Asin tuh lebih yang kayak aduh gue tuh bukan bukan utama. Yang utama tuh F3-nya gitu kan. Jadi dia tuh nggak benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan dia. Hari kedua pecah banget menurut gue si Asin itu. Pecah banget dan mereka semua pecah banget. Gue maksudnya kan kita kan sebagai entertainer, MC kan kita udah tahu dong kayak maksudnya modeling tuh kita ada spot-spotnya kan gitu. Intinya ada spot-spotnya gitu. Penguasaan panggungnya. Nah, hari kedua gue ngeliat mereka jauh lebih bagus. Jadi mungkin mereka baru oh iya ya, yang F Forever tiket lebih mahal sini. Jadi dia puas-puasin deh tuh di situ. Sampai temen gue yang di F Forever itu dapat kok dinyanyiin. Maknya ulang tahun dinyanyiin. Serius? Ada. Maknya dinyanyiin? Siapa namanya? Ada. Terkenal juga dia terkenal di TikTok. Oh si temen kamu ini? Dokter siapa? Aduh gue lupa, ada. Oh nanti ada kita ibunya, kok bisa tahu ibunya ulang tahun? Jadi dia bikin pamflet gini, nyokap gue hari ini ulang tahun gitu. Terus kayak sering banget ke arah sana. Ada juga deh teman-teman gue banyak di situ. Gitu. Ya, gue juga kayak maksudnya, kan namanya juga random ya, Bo. Iya. Kita nggak tahu lu dapat yang mana gitu loh. Iya benar nih. Itu berkat masukan Kirana Larasati, makanya mereka langsung. Iya, betul. Oke, next kita bahas yang lainnya sekarang. Ini bahas pengalaman yang dibagikan juga oleh Pet Go. Kemarin buru-buru pulang dari Bali, hampir kena scam tiket. Yes. Bukan hampir, udah kena. Kena scam tiket. Udah bayar? Udah bayar 1,8 juta. Oke. Ini ada videonya atau kita tanyanya ya? Ada kok, ada videonya. Ya, tapi nggak ada di sini maksudnya. Oh ya udah. Nanti lu pada cek Instagram gue deh, Patricia Gao ya. Nanti lu ngecek aja di Reels ya. Jadi karena kamu beli tiketnya mendadak, kamu nggak bisa beli di yang online biasa. Makanya kamu cari websitenya. Enggak, gue cari ke Google, gue ketik Ngurah Rai Ticketing Counter. Oke, terus muncul lah. Namanya apa websitenya?
bukan website, jadi ada di Google, ada nomor teleponnya, gue telepon. Gue telepon, terus udah gitu diangkat, iya, terus ya Pak, aku mau nanya dong, ada tiket ini enggak? Hari ini ke Jakarta? Enggak, karena udah last flight jam 11 malam. Nah, itu gue berangkat dari rumah jam 9, berarti kan udah nggak kejual lagi di website segala macam. Ada nggak di Transnusa ada nggak? Karena itu last flight banget di jam 11 gitu kan. Oh, tunggu sebentar aku cek ya. Ada suara tek loh. Oh iya tek. Oh ada nih Bu, sisa 6 seat gitu. Oh berapa Pak? 1,8 jutaan. Oh yaudah Bapak boleh nggak langsung di bookingin buat aku? Terus? Oh yaudah, saya bookingin, Ibu nanti saya WhatsApp ya, Ibu kirimin datanya ya. Sorry, ngirim datanya ya. Udah, dia WhatsApp aku langsung, aku sambil di mobil, sambil perjalanan, aku ngirimin tiket, KTP sama paspor anak aku. Terus? Udah gitu, aku udah transfer, ini ya Bu ya invoice-nya gitu. Sebenarnya tuh pas lah udah baca invoice tuh gue agak kayak yang, kenapa? Kok namanya di samping itu Transnusa, terus nama dan juga nomor telepon aku. Kan biasa kan alamatnya mereka kan. Terus udah gitu, pas gue mau nge-scan bayar, itu tuh keluarnya GoPay. Tapi Aero apa? Ya kan? Terus gue langsung ngecek ke Google. Ini Transnusa tuh pakai PT-nya apa gitu kan, tulisannya Aero juga. Oh sama dong berarti, mungkin mereka memang lagi cara bayarnya sekarang ke GoPay ya gitu. Terus? Gue transfer 1,8 juta bla 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 itu. Terus dia bilang, oh Bu, ini masih kurang PPN-nya 2.500. Gue bilang, lah lu tulis itu lu belum tambahin PPN, itu kan salah lu, gue bilang gitu. Terus? Dia pokoknya maksa gue untuk bayar PPN-nya pakai klik BCA. Terus? Gitu benar-benar menjurus supaya gue pakai klik BCA. Terus dia klik BCA, linknya dari dia. Terus dia nyuruh aku untuk gini, dia mau nyuruh pakai linknya itu. Terus udah gitu dia, kalau nggak bisa pakai website aja. Aku bilang aku nggak ada klik BCA, mama aku yang ada gitu. Dia nyuruh aku supaya mama aku teleponan sama dia, bilang gue kayak ngerasa udah nggak bener nih. Masa cuma 2.500? Gue bilang gini, Mas, aku GoPay Mas aja di 100.000, Mas yang bayarin aja. Selebihnya buat loh, gitu kan. Gak bisa Bu, kalau 2.500 saya bayarin aja gini-gini, tapi kan sistem semuanya lalalala gitu kan. Terus akhirnya aku bilang gini, Pak, aku udah nyampe, aku udah tahu nih aku udah dibohongin kan Pak, Bapak nipu ya. Maksudnya apa Bu? Ya aku nyampe sini Bapak udah nggak ada. Ya udah Pak, itu buat rezeki buat Bapak aja. Mungkin memang susah dapat pekerjaannya Pak ya. Semoga Bapak bisa dapat pekerjaan yang benar. Jadi akhirnya kamu nggak jadi pulang hari itu? Nggak jadi. Gue udah nyampe airport. Orangnya juga udah nggak bisa jualin tiket karena gue udah last minute banget. Udah kayak 30 menit sebelumnya, jadi udah nggak bisa gitu. Jadi ternyata 2.500 itu begitu bayar 2.500 pakai si klik BCA yang dari dia itu. Bisa raib semuanya, Say. Itulah penyedot rekening. Iya, ketika gue IG story, gue share, begitu banyak follower gue ratusan yang menceritakan bahwa mereka kena tipu. Astaga. Ci, jangan sampai lu kasih klik BCA atau nggak transfer dari klik BCA, karena once lu transfer, dia bisa ngeraup semua yang di rekening itu. Makanya kenapa gue bikin video khusus Reels, karena kenapa gue nggak mau sampai follower dan masyarakat nih yang udah in this economy udah susah, Nek. Masih lagi kena tipu, Neng. Susah juga mencari pekerjaan. Berarti semua pada naik. Orang jadi curhat ya, nanti kita bahas terakhir ya. Ada pejabong kita juga kerja emang. Jadi ini juga satu pelajaran bahwa jangan terlalu percaya 100% sama Google. Yes, betul. Benar. Karena Google itu kan bukan yang dia bisa memverifikasi semuanya benar. Betul. Kayak gitu muncul di atas itu belum tentu nomor yang benar. Iya, karena mereka bisa bayar, Bo, sebenarnya. Untuk yang paling depan, paling atas. Jadi hati-hati banget. Maksudnya, pasti orang mikir, kok Pet lu bisa sih? Lu kan udah setiap minggu terbang, sering banget traveling dunia. Tapi kayak lu kok bisa kena tipu? Bo, please, dia namanya juga orang lagi suwe gimana sih? Orang lagi cepet-cepet. Kalau lagi buru-buru, ini kadang-kadang suka kurang kurang konsentrasi. Walaupun emang gue nggak gitu pinter juga sih ya sebenarnya. Pinter lah. Oke, kita mau wawancara sama yang berikut ini, tamu kita ada Delia Septianti. Kita lihat dulu profil berikut ini. Udah nggak bisa aku kayak. Oke, kita sudah berkumpul sekarang dengan Delia, sudah ada di sini. Hai. Dan kita sekarang akan buka kartu-kartu. Wow. Gue pikir bakal nyanyi.
Petgo mau nyanyi lagi. Oh iya nggak? Mau nyanyi. Oke, dari Petgo dulu ya. Petgo buka Dari silakan Eke ya. nomor atas. Pertanyaan buat siapa? Kak Delia, Oh. ada masalah apa sama suami sampai kakak pindah ke Jakarta? Suami ditinggal di Kediri atau Gosip gimana ini aja. ceritanya? Suami ikut juga dong Oh, ke ikut Jakarta. juga. Karena suami ikut ke Jakarta, pindah ke Jakarta lagi ya. Jadi aku Kamu yang ikut ikut. juga ke Jakarta Oh, juga. Aku kira kamu yang aku mau di Jakarta aja. Suami nyusul gitu, nggak gitu ya? Enggak. Jadi kemanapun suami pergi ikut. Nanti Oh. abis ini kalau pindah lagi kemana, ikut lagi. Oh, jadi untuk sementara gitu. untuk agak jangka panjang nih kamu tetap di Jakarta Jangka ya? panjang untuk sekarang ini di Jakarta. Oke, baiklah gantian sekarang. Oke. Silakan. Enak ya aku cuma main tunjuk ya. Silakan deh. Petgo. Oh, Kenapa sih supermodel kayak kamu berani mengekspresikan diri apa adanya? Sampai-sampai banyak yang lupa kalau kamu itu model dan image-nya berubah dari model jadi pelawak, say. Bener. Coba kita mau flashback dulu ya penampilan Petgo pada saat catwalk di Asian Next Top Model. Kita lihat berikut. Masih ingat nggak sih Masih Javier ingat. gitu? Iya. Coba Jadi pengen model lihat. ya. Lihat, ayo lihat, ayo. apa? Kenapa kamu? Ayo. Kenapa ragu-ragu? Karena udah lama, Bo. Udah nggak bisa aku kayak. Oh. Bisa dong ikut. gitu. Bisa. Masih bisa. Tinggal Wani Piro. Petgo. Enggak deh. Tapi kalau kita lihat kan supermodel yang biasa catwalk itu kan orangnya kayak itu kita berasa kayak ada jarak gitu ya. Tapi kalau kamu kan orangnya yang kayak ya gitu, being yourself gitu, nggak ada takut-takutnya. Sebenarnya by the time goes by nggak sih, Kak? Karena gini, Kak Ros adalah menjadi saksi gue ketika gue casting buat insert, inget Iya gak? iya. Kamu di sini Di castingnya sini, ya. di sini di studio ini. Di sudut itu kayaknya ya. Di sini. Lu lihat kan betapa stressfulnya Iya, gue. nervous kamu, iya. Nervous itu. Jadi kalau pada saat Asian Next Top Model itu kan apa namanya? Intinya aku di keluarga itu tuh, keluarga tuh selalu bilang sama aku, orang tua aku ya, bisa gak sih lu kalau ngomong tuh biasa aja. Jadi gue ngerasa di rumah itu tuh gue tidak diterima. Jadi gue tuh setiap kali keluar ketemu orang baru, gue pasti ada shieldnya untuk menjadi versi si Petgo yang diinginkan atau enggak Yang normal, tanda yang kutip. normal dari orang tua gue inginkan. Tapi ketika gue sama teman-teman gue, wah gitu. Nah ketika gue masuk di dunia entertainment, lama-lama gue semakin comfortable. Oh Nyaman. ternyata kegilaan gue ini membawa berkah ya dan membawa pundi-pundi amal. Ya kan jadi semakin lah gue semakin nyaman sama diri gue sendiri semakin nyaman gitu. dan menjadi Sambil menerima diri gue sendiri, ngerti ya? Dan laki gue juga karena buleleng ya say, menerima kegilaan gue apa adanya. Akhirnya jodohnya pun yang bisa Yes. menerima kamu karena kamu menjadi diri kamu ya. Karena dulu pas gue dekat sama cowok Asia juga orang Indonesia, dia juga ngomong kayak gini sama gue. Boleh nggak sih lo jangan Terlalu. karena temen ya, karena temen sama temen-temennya tuh dia kan tahu dan kegilaan gue gimana gitu. Wah, bisa gitu kan. agak diturunin dikit. Can you not be too loud gitu. Ini mantan yang mana yang ngasih kamu kalung bentuk hati yang kamu kemarin? Oh, enggak, itu orang Singapura nih, makanya orang Singapura. Apakah gue harus sama orang luar tuh menerima gue apa adanya. Ketika gue pulang Indonesia dan gue dideketin sama orang Indonesia, kebanyakan tuh mereka karena anaknya siapa, mereka tuh kayak ada image yang harus kayak dijaga. Orang tua gue begini, lu kalau ke mall ini lu nggak boleh begini. Sedangkan kayak gue udah terbiasa sama saudara-saudara gue di Singapura, di Australia yang kayak pakai tank top sendal jepit ya biasa aja gitu loh, naik MRT segala macam. Padahal saudara gue yang di Australia juga sebenarnya Terkenal juga. bukan terkenal, maksudnya berkecukupan ada mobil. Tapi buat mereka tuh naik public transport tuh santai biasa aja, aja, pakai sandal biasa jepit tuh biasa aja neng gitu loh. Nggak usah jaga-jaga Tapi kan image gimana banget kalau di ya. Indonesia kan di Jakarta terutama ada image yang harus dibangun ketika lu ke mall ya kan, gitu. Lo harus pakai sepatu yang proper, bermerek, Iya. lalalala gitu. Betul. Nah Kalau nggak ketika gue diomongin dideketin ya. sama cowok-cowok Indonesia yang itu ya kebanyakan kayak gitu. Next yang berikut buka. Bu. Jadi guanya, oh gue harus lebih kayak orang bener nih gitu, ngerti ya, kayak normal gitu, kayak formal gitu loh, ngerti ya sih? Oke, Kak Delia, benar gak kamera susah banget ini. tahun ini mau program bayi tabung karena stres? Hah? Kenapa? Ditanya punya anak. Apakah benar akan segera punya program itu? Mau dijawab sekarang apa nanti nih? Jawab sekarang. Sebenarnya sih
bukan bayi tabung, Kak. Jadi memang program hamil aja. Oh, program aja. Jadi lebih fokus ya. Lebih fokus karena kan memang udah setahun nikah. Nah, kemarin itu di Kediri memang sambil memperbaiki gaya hidup, pola hidup, olahraga dan lain-lain karena kan slow living banget di sana dan akhirnya memang kebawa juga ke sini tapi karena agak sulit ya kadang di sini jaga makan dan lain-lain gitu karena kesibukan dan stresnya juga beda kan, Kak. Jadi udahlah mendingan kita lebih ke program, cuman sekarang lebih minum vitamin kayak gitu. Kirain mau bulan madu lagi, enggak? Iya mungkin kalau suami pas lagi bisa ya. Kita tunggu kabar baiknya yang Doain ya, mudah-mudahan doain. Oke, next yang berikutnya Deli. Oh ya aku ya, oke, Pet Go. Waktu challenge sama Mike Lewis di Asian Next Top Model, kenapa sih awalnya kaku dan malu-malu gitu? Kenapa kamu waktu ketemu Mike Lewis waktu itu kaku dan malu-malu? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Langsung ini kan. Betul. Terus udah gitu deket banget kayak mana dia ganteng ya kan, gue liat matanya bagus banget lagi, alemong ya kan. Kenapa Pet Go? Takut ada yang cemburu ya? Atau kamu deg-degan di sebelahnya Mike Lewis? Satu, takut karena dia straight. Cowok-cowok lurus straight yang emang suka cewek, lu paham gak sih? Karena gue jarang banget sedekat itu sama cowok straight. Maksudnya gue punya teman straight cowok. Cuman dia nggak begitu ya. Tapi ya gue nggak mungkin sedekat ini, Neng. Jadi ketimurannya masih berasa ya gitu ya. Adat ketimurannya jadi langsung ini kan. Betul. Terus udah gitu deket banget kayak mana dia ganteng ya kan, gue liat matanya bagus banget lagi, alemong ya kan. Itu berarti deg-degan Gue juga deg-degan, aduh ngerti gak lo, gue jarang dipegang peluk gitu kan. Ya sebenarnya sering sih dipegang sama cowok tapi Next yang berikut kita mau ke bahasan diskusi ya. Ini ada kemarin Bunga Zainal ya, dia mengeluh gitu. Zaman sekarang ini belanja 100.000 cuma dapat kangkung-kangkung aja kata dia gitu. Ini coba kita baca threadnya ya. Pagi-pagi buka ini banyak bala-bala basar dengan hashtag formo dulu apa sih, dan komennya template hampir sama. Makanya sekali-kali main ke belusukan biar denger tuh mereka udah ngeluh 1 juta rasa 100.000. Ngerasa nggak sih candaan mereka itu adalah curhatan? Gue akan selalu mendengarkan curhatan mereka walaupun gue bukan wakil rakyat katanya gitu kan. Nih yang dari Kediri pindah ke Jakarta, ngerasa nggak bahwa harga-harga itu jet lag? Oh berasa banget Kak, gitu kan belanja sayur, pasar, ikan segala macem jauh banget. Berapa persen bedanya? Bisa 50% ya? 50%? Bisa 50%. Tapi cabai apalagi kayak cabai, bawang tuh berasa banget. Tapi waktu kamu masih di Kediri ngerasa juga udah ada mulai kenaikan nggak di Kediri? Mulai kenaikan sih. Di Kediri aja juga ada kenaikan? Cuman kan mungkin karena memang selama ini aku terbiasa di Jakarta kan jadi ya jadi walaupun naiknya nggak gitu. terlalu yang gimana banget gitu kan. Nah sebulan ini balik ke Jakarta memang kayak beradaptasi lagi sih yang kayak hah kok mahal banget ya, apalagi ternyata memang harga juga makin naik sekarang kan. Kalau gitu. Ibu gimana dengan harga-harga? Ibu nggak usah kita ngomongin Kediri sama Jakarta. Jakarta sendiri beda harga, Jakarta Utara sama Jakarta Selatan. Makanya emak gue tinggal di Jakarta Utara bela-belain namanya ke pasar. Pasarnya di mana? Pasar Sunter sama Pasar Senen hanya untuk mendapatkan harga termurah. Lebih murah. Dan dia kirim lah ke rumah gue di Jakarta Selatan. Senopati ini yang Maharaya. Oh, itu belanja ya. Belum ada juga yang kemarin bilang ini ada apa siapa yang bilang listrik. Katanya listrik ngerasa juga nggak tagihan listrik ada mulai kayak perasaan pemakaiannya sama aja. Atau mungkin sekarang kan lagi panas banget ya. Iya, dipakai AC mulu. Iya. Udah makanya ayo lebih aware yo semuanya, jangan buang sampah sembarangan, pilah sampah. Ya sampah-sampah organik tuh bisa jadi pupuk juga. Nah kemarin di Kediri tuh aku tuh sempat bertanam. Udah bertanam sama suami, hidroponik, aquaponik dan kayaknya itu emang harus dibawa juga ke Jakarta sih. Oh oke. Gitu. Itu bisa menjadi salah satu alternatif ya, gitu ya. Karena kalau menunggu dari luar itu berubah itu agak capek ya. Jadi dengan dari dalam kita apa yang bisa kita lakukan? Betul, memang walaupun hidroponik juga mehong ya saya buat beli-belinya. Cuman untuk jangka panjangnya mungkin di rumah juga lebih hijau, akan lebih nggak panas gitu. Jadi kayak listrik juga mungkin lebih murah jadinya ya, Bo. Atau aku ke rumahnya Deli aja lah. Ada sayur lebih-lebih nggak gitu ya? Iya, tinggal gue ambilin nanti ya. Iya kan? Ya kan, gue kirim gitu. Nggak kerasa ya kalau ibu-ibu ngobrol ya seru ya. Pet Go Deli, terima kasih sudah hadir seru-seruan hari ini dengan obrolannya. Semangat buat kita semua, terutama ibu-ibu di rumah yang tugasnya adalah sebagai Menteri Keuangan dan untuk belanja-belanja ya. Semangat! Kita selalu hadir untuk memberikan hiburan dan informasi. Kita ketemu lagi setiap hari ada acara Rumpi No Secret.